Pembangunan sirkuit Mandalika cepet banget, pakar asing pun terheran-heran. Sirkuit Pertamina Mandalika bakal menjadi saksi sejarah, bakal digelarnya lagi ajang balap MotoGP di Indonesia setelah 25 tahun absen. Sirkuit yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini dibangun dalam waktu relatif singkat. Bahkan, pembangunan fasilitas pendukung seperti tribun umum dan juga tribun VIP dilakukan dalam waktu yang sangat cepat sehingga membuat para pakar asing terheran-heran. Wajah heran itu ditunjukkan oleh Managing Director R3 Ltd, Campbell Waddell, dan juga Direktur for the Center of Subject Allied to Built Environment Research atau Saber Universitas Ulster, David Woodward, kala sedang meninjau sirkuit Pertamina Mandalika bersama Direktur Utama PTPP atau Pembangunan Perumahan Novel Arsyad. Seperti dilihat di akun Instagram resmi @ptpp_id. Awalnya Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menjelaskan bahwa fasilitas pendukung sirkuit Mandalika sudah disiapkan semuanya, mulai dari grandstand atau tribun untuk penonton umum, VIP Village, termasuk juga pembangunan fasilitas di Bukit 360 sirkuit Mandalika. Menjawab pernyataan dari Novel Arsyad, Campbell pun merasa terkesan dengan cepatnya pembangunan fasilitas pendukung di sirkuit Mandalika yang awalnya menurut dia sangat mustahil diselesaikan dalam waktu singkat. Saya katakan, saya tidak berpikir bahwa bangunan-bangunan itu akan selesai, tapi 2 hari yang lalu kemudian, itu rasanya seperti wow, itu sangat mengesankan, Semua itu seperti berubah dalam waktu semalam, ujar Campbell. Sebagai informasi, pembangunan sirkuit Pertamina Mandalika bisa dikatakan memang relatif cepat. Dimulai sejak akhir 2019, pembangunan sirkuit Mandalika terus dikebut di tengah pandemi virus corona, hingga akhirnya bisa digunakan menggelar balap perdana WSBK dan ATC pada akhir 2021 lalu. Beberapa proyek pembangunan seperti paddock atau pit building dan VIP Village memang dilakukan dengan waktu yang relatif cepat. Ini semua karena fasilitas-fasilitas tersebut dibangun dengan teknologi modular yang lebih cepat dari teknologi konvensional. Sementara itu untuk pembangunan lintasan utama yang digunakan untuk balap tetap dilakukan dengan hati-hati dan sesuai standar operasional prosedur serta mendapatkan persetujuan dari FIM dan juga Dorna Sport. Khusus untuk trek utama ini telah dilakukan pengaspalan mulai dari tikungan ke-17 hingga tikungan ke-5. Proses pengaspalan ulang ini pun berhasil dikerjakan sesuai dengan target sehingga bisa untuk menggelar MotoGP pada 18 hingga 20 Maret nanti. Aspal sirkuit Mandalika belakangan menjadi sorotan. Ini lantaran para pembalap MotoGP mengeluhkan buruknya kondisi aspal saat melakoni tes pramusim Februari lalu. Padahal saat digunakan untuk balapan World Superbike, tak ada masalah berarti dari aspal itu. Saat ini, sirkuit Mandalika telah selesai diaspal ulang di beberapa titik agar makin kuat dan siap digunakan untuk balapan. Road Grip Motorsport Indonesia atau RMI sebagai salah satu kontraktor sirkuit Mandalika berupaya memperbaiki aspal sirkuit ini dengan cara-cara yang benar serta tidak tergoda untuk melakukan pekerjaan krusial ini secara terburu-buru kendati dikejar oleh waktu. Perlu diketahui, ada 3 lapisan aspal yang digunakan pada sirkuit Pertamina Mandalika. Pertama adalah Wearing Course. Wearing Course terdiri dari Stone Mastic Aspal atau SMA yang merupakan bahan campuran aspal dan digunakan untuk melapisi permukaan aspal. Lapisan aspal ini disebut dapat memperkuat struktur lapisan permukaan lintasan sirkuit supaya tetap kuat. Lapisan kedua adalah aspal konkrit. Lapisan ini hanya memiliki ketebalan dan rigiditas yang cukup untuk mengurangi tegangan akibat beban lalu lintas yang akan diteruskan ke lapisan bawahnya. Ketiga adalah Base Course. Base Course merupakan lapisan aspal bawah yang berfungsi untuk memperkuat struktur lintasan utama. Untuk itu, Base Course menggunakan batuan yang berasal dari Lombok Utara, Lombok Timur, dan juga Palu. Kombinasi ketiga lapisan aspal itu menjadikan aspal lebih kuat dan aman bagi para pebalap MotoGP saat berada di lintasan. Bahkan, para pebalap bisa memaksimalkan kecepatan tunggangannya di sirkuit Mandalika. Oleh karenanya menjadikan salah satu sirkuit yang menawarkan kecepatan 330 km per jam yang memiliki tingkat keamanan tinggi bagi pebalap. Tulis Mandalika Grand Prix Association atau MGPA dalam akun Instagram resminya. Perjalanan karir Veda Ega Pratama, pebalap muda yang raih podium 3 Asia Talent Cup Qatar. Veda Ega Pratama, pebalap muda asal Kabupaten Gunung Kidul, menorehkan prestasi gemilang. Pasalnya dia meraih podium ketiga saat seri kedua Asia Talent Cup atau ATC di sirkuit Losail Qatar yang dihelat pada Minggu 6 Maret 2022.
Ternyata, perjalanan karir Veda tak semudah yang dibayangkan. Bocah 13 tahun ini bahkan pernah berlatih balap di pasar hewan. Ayah kandung Veda, Sudarmono, menjelaskan buah hatinya ini telah menaruh hati dengan dunia balap sejak usia balita. Hal itu karena Sudarmono masih aktif sebagai pebalap era 2000 awal hingga 2015. Jadi sejak usia 4 tahun sudah mulai diperkenalkan sepeda motor. Lalu usia 5 tahun sudah aktif latihan balap, kata Sudarmono kepada wartawan di Kabupaten Gunung Kidul belum lama ini. Memasuki usia 6 hingga 8 tahun, Veda mulai aktif mengikuti kejuaraan motocross. Di usianya yang ke-9 tahun, Veda pun mulai menekuni road race hingga saat ini. Namun seiring berjalannya waktu, Sudarmono mulai mengajari Veda menggunakan motorsport. Karena dia berkaca saat muda dulu harus memacu sepeda motor gede dengan dapur pacu 600 cc. Sudarmono pun mampu meraih podium di kejuaraan Suzuki 4 jam pada 2014 lalu. Pengalaman telah membuat saya ingin Veda sejak kecil menggunakan motorsport. Awalnya sulit, tetapi setelah itu saat turun di kejuaraan menggunakan motor bebek jadi lebih mudah, ujarnya. Sudarmono juga mengaku sejak 2016 dirinya memanfaatkan parkir pasar hewan Sinyono Harjo, Kapanewon Pelayan, Gunung Kidul. Hal itu dilakukan hanya demi latihan menikung. Saya dan anak saya juga berlatih bersama di sana atau parkir pasar hewan, ucapnya. Tidak hanya itu, setiap seminggu sekali juga Veda diajak untuk bermain di sirkuit permanen wilayah Boyolali di Semarang, Jawa Tengah. Setiap jalan ke sana, Boyolali atau Semarang, kita akan melewati jalanan menikung, menanjak. Itu saya sering bilang perjalanan kita seperti ini kondisi jalannya, jadi harus serius, ucapnya. Memasuki 2020, seharusnya Veda berlaga di Thailand Talent Cup. Namun, sayang, aksinya gagal lantaran pandemi. Pada 2021, Veda mendapatkan wildcard di Asia Talent Cup saat berlaga di sirkuit Mandalika dalam posisi ke-8. Akhirnya, saya memutuskan Veda di salah satu sekolah yang dikelola salah satu ATPM karena jenjangnya cukup jelas dan dengan beasiswa. Karena saya ingin anak saya mengikuti jenjang yang jelas dan mampu mengasah skill membalapnya, ucapnya. Sudarmono mengaku akan mendukung penuh karir balap putranya. Jika tak ada aral melintang setelah Asia Talent Cup, Veda akan mengikuti kejuaraan balap di Spanyol. Bahkan apabila Veda terus menunjukkan performa terbaiknya, kesempatan terbuka lebar untuk berlaga di Moto3 sebelum ke MotoGP. Mimpinya sih ke MotoGP, karena kita tahu sponsor di MotoGP sekarang banyak dari Indonesia, katanya. Sementara itu, urusan kegiatan sekolah, Sudarmono berharap agar Veda tetap bisa menjalaninya dengan baik. Pasalnya dia tak ingin Veda mengesampingkan masa mudanya yang hanya berkutat pada kegiatan balap. Sekolah itu menyenangkan, jangan sampai hilang, ujarnya. Lebih lanjut, Sudarmono mengatakan jika saat ini Veda masih berada di Jakarta untuk menjalani karantina selama 3 hari pasca kepulangannya dari Qatar. Setelah dari Jakarta, kemungkinan besar Veda langsung bertolak ke NTB. Veda masih di Jakarta, kemungkinan akan langsung ke Mandalika melanjutkan seri balapan 2 pekan lagi, katanya. Astra Honda Motor atau AHM memberikan apresiasi tinggi kepada Vega Eka Pratama yang berhasil mendapatkan podium di Asia Talent Cup Qatar.